104,6 FM kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini Selasa 4 Februari 2020. Kita akan menyoal seputar bahasa Bali antara degradasi dan implementasi. Untuk itu kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Bapak Made Sudiarto. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Sudiarto. Selamat pagi, Om Swastiastu, para pendengar dimanapun berada. Kami juga menghadirkan narasumber lainnya dari Aliansi Peduli Bahasa Bali, Bapak Nyoman Suke Ardiase. Selamat pagi, Pak Suke. Selamat pagi, Pak Ketum. Baik, Mitra 104,6 FM, seperti biasa nanti pada sesi berikutnya kami berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya melalui pesawat telepon di 23455. Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster berduet dengan Cok Aceh telah meluncurkan sebuah peraturan gubernur nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa dan aksara Bali. Implementasinya di lapangan mulai terlihat setiap Kamis dan Purnama Tilam. PNS khususnya menggunakan pakaian adat Madi. Nah, serangkaian dengan bulan bahasa Bali di tahun ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menggelar berbagai kegiatan. Hari ini 4 Februari 2020 bertempat di Puri Seri Sasana Budaya akan diselenggarakan beberapa kegiatan terkait dengan bahasa Bali. Kita dengarkan dulu penjelasan dari PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Sudiarto. Terima kasih Pak Wirat. Selamat pagi para pendengar radio dimanapun berada. Sebagaimana tadi Pak Wirat sampaikan bahwa Dinas Kebudayaan hari ini akan melaksanakan bulan bahasa Bali. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan apa yang melatar belakangi pelaksanaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara Republik Indonesia menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai sebuah kearifan lokal di dalam kerangka pemajuan budaya nasional telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di dalam undang-undang ini sudah jelas disampaikan bahwa kearifan lokal termasuk bahasa, aksara dan sastra daerah ini perlu dilestarikan dan dipelihara dan merupakan tanggung jawab antara pemerintah, sastrawan, Kita sekarang arahkan pertanyaan pada Pak Nyoman Suke Ardiase. Di antara bahwasanya bahasa Bali antara degradasi dan implementasi. Belakangan tadi sudah diakui bahwasanya bahasa Bali bukan lagi menjadi bahasa ibu. Artinya ada degradasi pemanfaatan penggunaan bahasa Bali di lapangan. Bagaimana pengamatan Pak Suke selama ini di lapangan? Silakan Pak Suke. Terima kasih. Jika kita melihat keberadaan bahasa Bali di Bali ini sebenarnya kan memang benar bahwa sudah bukan lagi menjadi bahasa utama, karena dalam pergaulan sehari-hari di media termasuk di TV semua berbahasa Indonesia, sehingga anak-anak itu sudah mulai cenderung beralih ke bahasa nasional. Padahal kalau kita melihat sesungguhnya bahasa Bali itu adalah cermin identitas orang Bali, cermin dari bagaimana kebalian dari orang Bali. Jadi ketika kita berbicara bahasa Bali itu sebenarnya itu identitas, termasuk nilai-nilai etika. Nah, persoalannya sekarang generasi muda sudah mulai tidak menggunakan bahasa Bali. Artinya kan di sini akan terjadi degradasi identitas dari orang Bali tersebut. Nah, hal-hal yang bisa kita lihat sekarang, bagaimana anak-anak muda kita sudah mulai tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki etika. Padahal keseluruhan dari penggunaan bahasa Bali itu adalah nilai-nilai etikanya yang dimunculkan. Kalau misalnya tidak kenal sama orang lain, rangkanya saking ngapi, kalau matur yang sana lebih tua misalnya, Diki akan ada proses nilai-nilai etika. Makanya yang di awal yang sampaikan, jangan-jangan gitu dengan terdegradasinya nilai-nilai keidentitas orang Bali, nilai-nilai etika orang Bali, ini yang menyebabkan kemerosotan moral orang-orang Bali. Nah, ini perlu dikembangkan kembali. Maka tidak salah Bapak Gubernur Bali mengeluarkan aturan yang
dahulunya melalui Perda nomor 1 tahun 2018 tentang bahasa aksara dan sastra Bali telah diturunkan menjadi Pergub nomor 80. Tentu ini merupakan wujud nyata kepedulian Bapak Gubernur terhadap upaya-upaya pelestarian bahasa Bali, budaya Bali yang terbingkai dalam visi misi dari Bapak Gubernur. Nah, namun saat hidup ke Bali itu, nah salah satunya adalah bagaimana melestarikan kebudayaan Bali melalui akarnya. Karena banyak yang tidak paham. Sesungguhnya kenapa yang tema sekarang kan nyudur Atme Kerti. Atme ini sebenarnya kan bagian dari yang menghidupi Bali ini, yang menjadikan roh Bali ini. Roh Bali ini sesungguhnya adalah akar dari kebudayaan Bali itu adalah bahasa aksara dan sastra Bali, sehingga penting sekali dilestarikan. Misalnya sederhana ketika kita berbicara drama gong misalnya, kalau bayangkan drama gong tidak berbahasa Bali, ini akan menjadi tambah parah lagi. Bayangkan pewayangan sudah tidak lagi mengenal namanya bahasa Bali alus, tidak mengenal sorsinggih bahasa Bali lagi. Bagaimana budaya Bali kita? Nah niki sehingga dari sana berpikir bahwa kita hidup di Bali niki karena budaya Bali, sehingga akarnya perlu dijaga dan dilestarikan melalui pelestarian bahasa Bali yang dilakukan secara maraton melalui kebijakan-kebijakan, baik itu dengan adanya regulasi, termasuk juga penyiapan SDM di desa dengan menyiapkan penyuluh bahasa Bali, sehingga masyarakat yang ingin belajar bahasa Bali sudah ada tutor yang ingin ditanya di desa ataupun orang-orang yang bisa untuk bahasa Bali. Ya, Pak Sugeng, mungkin secara teori memang bagus bahwasanya ada upaya pelestarian, tapi implementasinya di lapangan bagaimana? Ketika masyarakat mungkin dari anak-anak sekolah dasar macane takut ini, mace bahasa Bali. Jadi begini, ini kan perlu kesadaran bersama, kesadaran kolektif bahwa kebijakan pemerintah itu hanya sebagai sebuah momentum. Misalnya, ini nguras pati mau bahasa Bali, mungkin ada aliti yang dia mau bahasa Bali. Padahal kan hanya waras pati mantan mau bahasa Bali, nanging serahine mangde mau bahasa Bali. Gitu. Nah, niki sejatinya kan tujuannya adalah pemerintah memotivasi itu. Nah, walaupun kenyataannya masih jauh dari keinginan pemerintah. Nah, di sini adalah perlunya ada upaya-upaya melalui dengan aturan ini minimal ada momentum anak-anak bagaimana mereka mulai ingat bahwa ada namanya bahasa daerah yang sangat penting perlu diajarkan. Salah satu implikasi misalnya bahasa Bali itu terbagi menjadi 3, bahasa, aksara, dan sastra. Nah, kalau dari segi bahasa, orang-orang akan mulai mengingat kosa-kosa kata yang terdahulu. Bagaimana dia mulai guru-guru mengingatkan tentang pentingnya sorsinggih bahasa, nilai-nilai etikanya. Dari aksara misalnya, bagaimana anak-anak mulai diajarkan menggunakan pasang page, aksara-aksara Bali. Termasuk kalau implementasi lebih jauh kan bagaimana pelang-pelang papan nama mulai beraksara Bali. Minimal anak-anak mulai, ini yang disebut aksara Bali. Bayangkan saja kalau negara-negara maju seperti Jepang, Thailand, itu semua ada aksara lokalnya. Sedangkan kita orang Bali yang sangat kaya peradabannya terhadap perkembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali, kita kadang tidak menjadikan ini sebagai mahkota kebudayaan kita, sehingga kita mulai melupakan itu. Sehingga dengan adanya minimal mereka sering melihat toko saja sekarang sudah misi aksara Bali di atasnya, termasuk nama-nama pelang-pelang papan nama semua beraksara Bali. Minimal mereka sering melihat itu. Nah, ke depan tentu niki bukan hanya sekedar regulasi. Sekarang bagaimana seluruh stakeholder di Bali bersama-sama untuk mengimplementasikan, mengajarkan betapa pentingnya penggunaan bahasa Bali di masyarakat. Iya, kalau Pak Sugeng melihat soal sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan melestarikan bahasa Bali bagaimana? Karena kita ketahui juga tidak sedikit guru-guru justru yang belum memahami tentang bahasa Bali. Memang mereka para guru-guru ini memberikan pekerjaan rumah kepada siswanya. Memang kalau kita melihat sesungguhnya kan yang paling ideal nih ke belajar bahasa daerah itu, kalau dalam teori perencanaan bahasa nih, anak-anak sebelum mengenal bahasa nasional mereka harus mengenal bahasa ibunya dulu. Berarti anak-anak yang baru lahir, anak-anak itu diajarkan untuk bahasa daerah. Karena Nabi ketika dia SD secara tidak langsung mereka akan paham bahasa Indonesia. Nah, berarti idealnya jenjang TK, jenjang SD itu harus intensif mendapatkan pelajaran bahasa Bali. Memang kendala di lapangan tidak jarang, tapi ada juga yang ekspor.
tidak jarang guru-guru kita di tingkat SD, di tingkat TK, mereka juga belum memahami betul bagaimana penggunaan bahasa Bali karena mereka bukan lulusan bahasa Bali. Di SD itu yang ngajarkan guru kelas, mereka dituntut semua mata pelajaran. Nah, takutnya adalah ketika guru itu bisa baca aksara Bali, nah lewat-lewat tangan pun yang terjadi seperti Pak Tut bilang tadi, ketika gurunya tidak bisa, akhirnya banget tugas muridnya, sampai banget tugas, akhirnya disampaikan ke guru, ke orang tua. Orang tua masih sih bisa, akhirnya yang terjadi upload media sosial, takon, ngedumel dan lain sebagainya. Ini kan efek-efek domino yang terjadi karena mungkin ada kesalahan proses di sini. Makanya dengan pemerintah mengeluarkan peraturan gubernur mengadakan penyuluh bahasa Bali sebenarnya kan menjawab tantangan itu. Hanya saja persoalannya jumlah masyarakat yang terlalu banyak, termasuk degradasinya sudah sangat jauh sehingga mungkin agak perlu kerja keras bersama bagaimana memulihkan agar masyarakat Bali kembali mencintai bahasa aksara dan sastra Bali. Seharian untuk di tingkat desa komunikasi memang masih bahasa Bali, tapi kalau kita sadari di perkotaan, bahkan sekarang di desa juga ikut-ikutan semua bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian. Ini yang akan kita khawatirkan, terutama dalam perkembangan anak-anak. Kalau sekarang itu kita lihat dalam 20 tahun yang akan datang gimana identitasnya. Nah, Pak Gubernur itulah yang tanggap sehingga Perda 1 itu diimplementasikan lagi lebih mendalam melalui peraturan Gubernur nomor 80. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Wirat. Ya, bisa silakan Pak Nyoman Suke Arjasi. Menarik ya tanggapannya Pak Narde tentang peraturan daerah yang tidak tidak boleh memasukkan unsur agama gitu. Nah, diskriminasi. Kalau dia melihat ini kan sebenarnya awal Perda ini adalah Perda nomor 3 tahun 92. Setelah itu karena sudah usang direvisi kembali atau diperbarui menjadi Perda nomor 1 tahun 2018. Nah, diturunkan kembali lebih detail lagi menjadi Pergub nomor 80. Nah, sepanjang yang saya lihat sebenarnya tidak ada yang menukik kepada diskriminasi itu. Karena apa? Mungkin pasal per pasalnya mungkin nanti bisa dibaca ya. Tapi yang jelas bahwa bahasa Bali ini adalah produk budaya, bukan produk agama. Produk budaya yang siapapun yang di Bali wajib melestarikan budaya Bali itu karena budaya Bali itu adalah identitas dari kebalian kita gitu. Nah, walaupun dia nyamu selam gitu, dia orang Bali, ya wajib melestarikan ini karena ini identitasnya. Dan leluhur kita telah mengajarkan sebenarnya dari naskah-naskah notar banyak ditemukan di Buritan Ahmad Muhammad. Itu kan bagaimana kerakyatan kita terhadap anggap nyamu selam itu bagaimana bersama-sama melestarikan budaya Bali ini. Makanya kalau di Bali ada nak melanggain itu pasti ini aman sing makan daging babi ini selam nih nyelam. Artinya kan demikian kelekatan kita. Sesungguhnya tidak ada persoalan perurusan agama, yang ada adalah bagaimana nyunjung sane kewasanan budaya Bali, sane dadosang siki niki sampun budaya Bali, multikulturnya sangat jelas sekali kelihatan. Misalnya bagaimana teman-teman kita di Pegayaman, teman-teman kita di Tegalingga yang sebagian ikut Subak dan lain sebagainya. Padahal kan Subak itu sangat kental dengan agama dan budayanya, tetapi mereka ikut di tataran budayanya, bukan di tataran agamanya. Termasuk penggunaan aksara Bali di Pelanggopan Nama. Dalam Pergub itu sudah jelas disampaikan jika tempat-tempat ibadah boleh dikatakan boleh menggunakan aksara Bali, tetapi kalau misalnya masjid tidak menggunakannya tidak apa-apa karena ada kata boleh di sana. Termasuk pakaian adat kalau nomor Pergub nomor 79. Artinya pakaian Bali menjadi dasar, tetapi ketika dia memiliki budaya, misalnya kalau orang Sasak ke sini dia boleh memakai pakaian Sasak, tapi hari Kamis dipakai bersama-sama. Nah, saya pikir tidak ada diskriminasinya di sana karena memang spiritnya adalah bagaimana bersama-sama untuk menjaga keberadaan dari budaya Bali ini. Karena budaya Bali ini nafasnya Bali. Bayangkan ketika pariwisata, kenapa sekarang orang yang datang ke Labuan Bajo atau ke yang lebih ke Pulau Komodo, kenapa harus transit ke Bali lagi? Pemerintah Presiden Jokowi mengatakan kita akan bangun 7 Bali-Bali yang lain, tetapi tetap Bali tidak bisa terkalahkan karena budaya Bali ini. Nah, niki pun akarnya niki yang pun
bahasa, aksara dan sastra Bali, sehingga wajib bersama-sama kita jaga. Walaupun Pak Sutaryo mengatakan belum mengkhawatirkan, tetapi gitu jangan salah bahwa tanda-tanda kedegradasi bahasa Bali itu adalah dari pengguna bahasa, termasuk juga dari anak-anak. Parameternya gampang sekali. Kalau coba lihat sekarang anak-anak SD, berapa yang masih menggunakan, berapa yang tidak. Ini kan tanda-tanda. Karena apa? Yang makin pengeling sirik hari niki, dan jangan yang sampun kelas niki kan silih berganti mereka. Nah otomatis bahasa Bali akan berkurang. Nah disinilah pentingnya sebuah aturan yang memaksa untuk bersama-sama bagaimana mulai mengingatang dewek, mengingatang kesugihan berupa bahasa, aksara dan sastra Bali yang hari ini memang sudah mulai dikembangkan dalam berbagai hal. Seperti dikatakan Pak Kadis tadi kan, bagaimana lomba-lomba sudah mulai mengarah, misalnya bagaimana pertemuan antar teknologi dengan bahasa Bali itu menjadi sangat penting. Sekarang sudah ada aplikasi di HP, bisa membuat aksara Bali di segala jenis teks, misalnya WA dengan aksara Bali itu sudah mulai ada. Facebook sudah mulai halamannya ada yang berbahasa Bali, artinya di Google juga sudah. Artinya ini kan upaya-upaya yang dilakukan dari berbagai lini, karena kalau tidak didekatkan dari sana, generasi milenial kita akan lari. Gitu. Ya Pak Sugeng, satu pertanyaan dari Pak Nalke Ariante bahwasanya adakah lokal jenius dengan otonomi bahasa Bali diatur dalam kurikulum, kemudian momen tenaga kontrak guru bahasa Bali bisa diangkat. Satu lagi, tolong sampaikan saran saya, ada pemakaian pakaian adat Madya pada hari Kamis dan Purnama Tilem dan lainnya yang terkait. Mohon jika ada acara resmi melibatkan publik, pejabat yang tampil wajib juga mempergunakan bahasa Bali. Silakan. Iya, berkaitan dengan pegawai kontrak kan bukan kewenangan kami ya, tetapi idealnya pemerintah memang harus lebih serius. Tetapi keseriusan sekarang saya akui dari pengangkatan penyuluh bahasa Bali sudah ada, karena selama ini tiang kebetulan yang bergerak kemarin 2013 bahasa Bali tidak masuk kurikulum, sampai akhirnya tiang ke Jakarta menyampaikan beberapa hal ke Kementerian Pendidikan, karena memang pada waktu itu strukturnya memang dibikin agak lebih rinci. Nah disinilah peran pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Pergub kalau tidak salah nomor 30 tahun 2013 tentang struktur kurikulum bahasa Bali. Nah di sana sudah jelas sebenarnya mengamanatkan bahwa setiap jenjang sekolah yang ada di Bali dari tingkat SD sampai SMA, SMK wajib mengajarkan bahasa Bali minimal 2 jam mata pelajaran. Itu sudah muncul, dan ketika di struktur kurikulum dia masuk dalam muatan lokal. Jadi muatan lokal di Bali itu tidak bisa diganggu gugat selain bahasa Bali, sehingga kepastian untuk mata pelajaran bahasa Bali di sekolah itu sudah pasti. Tinggal sekarang persoalannya kan sekolah merdeka ya, sekolah merdeka Pak Nadiem mengatakan kan sekarang tes ujiannya itu ada di sekolah. Nah tinggal bagaimana sekarang pemerintah merancang, mudah-mudahan untuk kelulusan misalnya di tingkat sekolah itu dijadikan salah satu mata pelajarannya bahasa Bali, sehingga ada daya pemicu anak-anak untuk lebih serius belajar bahasa Bali gitu. Yang lain mungkin mungkin bukan karena kewenangan saya, yang jelas bahwa bahasa Bali ini menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki, termasuk juga naskah-naskah lontar yang sangat banyak kita miliki sehingga perlu kita jaga. Nah terakhir yang perlu kita sampaikan adalah ketika anak-anak sudah mau belajar bahasa Bali, kadang pelih dumon sorsinggene banggian dumon. Yang penting sudah mau saja bersyukur. Niki pesan-pesan kepada teman-teman yang mengajar, yang jadi penyuluh, termasuk anak-anak asal benyak kan malu nyurat aksara Bali, banggian dumon. Masalah pasang pagani pelih dan lain sebagainya, banggian, yang penting dia mau dulu. Yang sampun mau nanti pelan-pelan baru kita ajari mana yang benar. Sehingga pangten takut, kadang-kadang kan ini kendala. Macamnya takutin karena pertama dia tidak takut kesalahan, takut ngerawas sengaja anak lincir karena ketakutan kesalahan soal bahasa. Di sini harus ada kesepahaman bersama sehingga bahasa Bali ini bukan hanya menjadi wacana dalam sebuah regulasi, tetapi bagaimana masyarakat menyadari pentingnya keadaan bahasa Bali. Iya. Silakan Pak Sudiarto. Terima kasih Pak. Tadi sarannya terkait dengan busana adat. Sesungguhnya memang tidak hanya namun dan film. Pada event-event tertentu pun diwajibkan. Salah satu kami di Dinas Kebudayaan selalu di dalam apapun kegiatan tetap menggunakan busana adat. Contoh kemarin kami dapat undangan dari Imlek Dharma
tidak ada pakaian di situ. Nah, kami selaku identitas orang kebudayaan, ya kami wajib memakai busana agama sendiri, tidak apa-apa, karena kita bangga. Bahkan di situ dilihat, oh ini orang dinas kebudayaan, orang Bali tahu bagaimana busana. Sehingga kami di dinas kebudayaan selalu ketika memang ada pertemuan di provinsi yang termasuk nanti tanggal 6 ini kita diundang oleh Tiongkok untuk merayakan Imlek, ya kita pakai busana adat. Di sana pun dengan sosialisasi undangannya akhirnya lanjutkan kita memakai busana adat. Nah ini satu bukti contoh bahwa memang busana adat ini, busana kembalian ini memang sudah menjadi perhatian bagi tidak saja orang lain, tapi contohnya tanggal 6. Satu jam kita sudah ngobrol seputar bahasa Bali. Terima kasih kepada Pak Sudiarto, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, dan juga Pak Nyoman Sugardi Yasin sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Terima kasih juga pada pendengar Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi, dan pendengar Mitra 104,6 FM. Nanti apa yang menjadi topik pembicaraan kita akan kita upload di YouTube. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like juga, dan juga jangan lupa tekan loncengnya biar ikuti perkembangan terkini tentang apa yang terjadi di Buleleng. Silakan rekan-rekan.